lagi mudik mobil malah mogok. Gua ngidam nastar bangke lu. Mas, mobilnya di depan. Itu istri saya yang ditendang. Maaf, pantesan lembek. Lu lagian ngapain jongkok di situ? Mobilnya mogok juga, Mas. Iya, abis isi di Perstamina Padahal saya isi Pertamax loh. Coba, izin minum ya, Mas. Oplosan. Did you just minum bensin, bitch? Pertamax tuh ada melepuh-melepuhnya. Kalau ini pahit doang kayak puyer. Fix round 90 per talit. Ciusan, bapak mobilnya juga mogok. Meledak. Tuh, yang ada ibu-ibu kebakar tuh. Pertamax oplosan. Emang mobilnya apa? Innova diesel. Anak Goblok. Pak, kasihan lo rakyat kecil yang mobilnya masih nyicil. Rusak semua gara-gara bapak ucil. Usil, so imut lu. Lu tuh cuman karyawan gue. Gak usah ikut campur soal perusahaan. Tapi kan pak, Apa? literally monyet. Yang saya lakukan tuh nggak ada apa-apanya. Teman saya jual minyak goreng dicampur kencing, makanya kuning. Saudara saya jual air mineral dicampur aspal, resiko gagal ginjal. Dunia itu mengerikan, kamu aja yang kurang pengetahuan. Ayo minum obat dulu. Nggak mau obatnya nggak bener. Tiap minum itu jantung saya kebas. Ini obat paten, nggak mungkin bodong. Tapi kalau sampai mereka bohong, kita mesti percaya siapa dong? Gue baru nonton YouTube ini, nggak tahu bener nggak tahu salah nih ya. Menurut gue mega korupsi ini yang sampai kuadrat triliun, kayaknya mafianya tuh masih ada dan lebih tinggi lagi. Karena ada beberapa kejanggalan ya. Salah satunya yang kayak Ahok bilang, dia itu aturan masuk jadi dirut. Kenapa dimasukin ke komisaris? Yang jelas-jelas tuh ya lu singa ompong di situ. Lu nggak bisa mecat siapapun, lu nggak bisa menghentikan tali korupsi. Dia kerjanya cuma menjaga. Yang jelas-jelas padahal awalnya dijanjiin jadi dirut. Nah gue rasa nih orang yang masukin Ahok, yang pindahin dia menjadi komisaris itu tahu kalau Ahok nih bakalan jadi penghalang gitu kan. Terus banyak yang bilang kenapa Ahok nggak tahu ya, padahal kan lu udah kerja di Pertamina udah bertahun-tahun gitu, hampir 4 tahun atau 5 tahun gue lupa. Dari yang gue dengar sih kayaknya itu bukan ranah dia ya. Dia tuh kayaknya kerjanya lebih ke memperbaiki sistematis dalam perusahaan lah ya. Terus dia juga ada bilang kan kalau misalkan pemerintah mau nih yang bener-bener ngebersihin Pertamina gitu dari tali korupsi, pemerintah tuh harus mindahin masalah pengadaan bahan ini ke katalog RKBP katanya gitu. Which is yang gue cari-cari itu ternyata katalog RKBP ini bisa diakses oleh masyarakat gitu, jadi bener-bener transparan. Dan gue lumayan setuju gitu. Gue berharap masyarakat nih jangan beli Pertamax dulu kalau bisa, sampai sistem itu tuh bener-bener dijalankan sama pemerintah, baru lo pindah lagi ke Pertamina. Kenapa gue nyuruh lo pindah lagi? Karena gue enggan untuk menghidupi negara orang sih lebih tepatnya. Kayak Shell itu kan yang punya Inggris, Vivo kan itu perusahaan afiliasi, perusahaan Indo sama perusahaan yang ada di Swiss atau Belanda. BP juga perusahaan Inggris kan atau London. Pertamina tuh satu-satunya pom bensin yang milik BUMN. Jadi kalau emang sistematisnya udah dibenerin ya bolehlah lo balik lagi ke milik pemerintah gitu. Ada yang menarik dari pernyataan Ahok ini. Tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua, saya bilang. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Dari video tersebut, apakah yang dimaksud Ahok bahwa rezim Prabowo benar-benar berkomitmen kuat untuk menindak tegas para koruptor? Jika iya, maka ini adalah langkah besar yang harus kita dukung penuh. Menariknya, pada tahun 2011, Prabowo pernah menegaskan dalam sebuah tweet Twitter bahwa ia mendukung hukuman mati bagi para koruptor. Kini, dengan posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia, seharusnya komitmen tersebut bukan sekedar kata-kata, tapi bisa benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata. Jangan sampai ini hanya menjadi janji yang terlupakan. Jika memang serius, maka inilah momentum besar untuk membuktikan bahwa pemberantasan korupsi bukan sekedar wacana, tetapi sebuah tindakan nyata untuk membersihkan negeri ini dari para tikus-tikus. Lu pada udah lihat videonya dia belum? bukan, salah. Gue yakin banyak yang udah lihat. Lu pada udah lihat videonya dia belum? Atau yang ini? Kalau belum, nih gue kasih cuplikannya bentar. Gue tungguin nih. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut subholding. Karena untuk ke notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama menteri BUMN manapun. Sama saya benar. Kenapa saya dikurung? Tidak boleh jadi dirut. Janji kan saya jadi dirut untuk membereskan. Makanya saya jadi bisa melakukan sebatas bisa saya awasi. Saya sering ngancam mereka secara kasar. Kalian jangan anggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang anggap saya itu macam ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua sini. Mana? Udah. Pertanyaan gue satu. Sumpah gue nggak tahu siapa yang berwenang ya, yang bisa nunjuk dia jadi dirut. Pertanyaan saya kepada bapak, Pak, kenapa nggak ditunjuk jadi dirut, Pak?
Bapak takut ya? Bapak ada yang diumpet-umpetin ya? Bapak punya boroknya sendiri ya? Pak Ahok nggak dijadi-jadiin dirut? Hah? Pertanyaan gue yang kedua. Coba lu cari deh di video itu tuh udah di repost berkali-kali. Banyak banget videonya. Ada-ada aja curut berhandphone sosok komen. Pas udah ketangkep sekarang aja baru keluar-keluar. Kemarin waktu di Pertamina mana? Ngedang, badan ngemot otak udang. Sini gue kasih tau ya. Ibaratnya gini, misalnya nih, di satu sekolah ada satu kasus pembulian yang parah banget. Nah, terus habis itu, lu sebagai orang yang jujur, karena lu memiliki integritas, lu mengetahui tapi lu gak ikut-ikutan. Orang kalau berbuat jahat kayak gitu, pasti berkelompok dan ngajak-ngajak orang lain. Gunanya apa? Supaya tak tertangkap. Mungkin dia kerja sama temennya yang lain untuk ngawasin guru lewat atau enggak. Mungkin dia kerja sama OB sekolah. Untuk kalau misalnya nih anak ngadu, terus habis itu nih OB sekolahnya sosok jadi saksi. Enggak bu, saya lihat gak gitu kok kasusnya. Nah, kalau lu sendiri doang nih, modal berani sama jujur, terus ngaduin dia, bisa lu aduin ke wakil kepala sekolah. Nanti sama wakil kepala sekolahnya kan akan dikonfront, ya kan? Nah, dia karena gerombolannya lebih banyak, dia akan bilang, ih, enggak, kita nggak gitu. Dia fitnah pak. Akan berbalik. Yang jadinya kelihatan salah dan gila lu. Habis itu besok harinya pas lu masuk sekolah, lu diapain? Coba digebukin pasti. Pagi pas masuk kelas lu akan diginiin. Ngapain lu ngaduin gua? Sama di sini semprol. Apalagi urusannya korupsi yang sampai satu kuadrilian. Lupa lagi gue namanya bentar. Nah, apa kabar ini? Yang kasus korupsi menyangkut uang 1 kuadriliun. Lalu cuma modal berani sama jujur doang, gak punya kedudukan dengan wewenang pas. Pernah nonton film gak lu? Udah kejahatan dan menyangkut uang yang lebih kecil aja. Nyawa lu sama nyawa keluarga lu jadi taruhannya. Pasti jadi diancam dong. Nah, nonton film punya TV. Apa kabar ini 1 kuadriliun, nyedang? Badan nyemot otak udang. Nah, terus yang ketiga, benar. Sebelum gue bahas yang ketiga, ini kan kita lagi bahas tentang korupsi. Gue mau nanya terus. Gue mau nanya dulu. Sepeda apa yang gak bisa dicet? Ayo. Gak tahu kan? Sepeda yang gak bisa dicet, sepeda hilang. Duh, ini gak terlalu lucu ya. Besok deh gue cari yang lebih lucu. Tapi kan lucu. Gimana lu mau cet? Sepedanya hilang. Iya, aduh, tambah dijelasin tambah gak lucu. Sorry. Yang nomor 3. Gue yakin di Indonesia masih banyak orang jujur. Amin, semoga ya Tuhan. Dari dulu gue udah yakin Pak Ahok ini masuk top 3 pasti. Kenapa gue yakin itu? Pertama, coba pakai otak bareng-bareng ya. Dia dari dulu itu kan selalu koar-koar banget ya kan. Berani ngebongkar ini, berani speak up tentang ini, gini. Di politik bro, kalau orang gak suka sama lu akan coba dijatuhkan dengan hal-hal buruk yang pernah dia lakukan di masa lalu. Contohnya dia juga pernah korupsi, dia pernah terima gratifikasi, dia pernah ini itu. Makanya banyak orang yang sebelum masuk ke politik, dia berani keluar-keluar. Setelah masuk politik, jawabannya politisi sekali. Kalau ditanya tentang ini, saya beda. Itu tandanya rahasianya dia, boroknya dia dipegang sama politikus lain. Lihat, ini Pak Ahok berani banget. Dan orang banyak banget yang kesel sama dia. Gue tahu orang banyak yang dendam sama dia. Tapi gak ada yang bisa jatuhin dia. Gue kecewa banget. Urusan Jakarta adalah satu-satunya cara ngejatuhin dia adalah cuma lewat agama. Seakan itu sebuah kesalahan. Nah, untuk Pak Prabowo, kalau Bapak mau Indonesia cepat maju, Pak, orang-orang kayak gini harus dikasih jabatan yang benar. Dari kapan tahu harusnya dia jadi dirut Pertamina. Dibongkar semuanya. Udah, sekarang kan udah terlambat ngomongin yang lalu. Bisa gak sih Pak dia jadi ketua KPK? Hah? Saya setuju banget Pak Ahok jadi ketua KPK. Banyak banget yang langsung kebetulan kencing di celana itu. Di kemarin semenjak Pertamina terungkap aja, ada lagi orang pajak yang uang negara 21M atau apa dipakai untuk fashion show anaknya. Hebat. Orang Indonesia bayar pajak susah-susah, penghasilan belum dapat di tangan, belum dibeliin susu anak, belum dibeliin beras, air, udah dipotong pajak. Sama si kunjuk satu itu, malah untuk fashion show anaknya. Anggap ini kepala ya. Ada korupsi pupuk yang merugikan petani. Aduh, sedih banget gua. Petani salah apa sih yang lu gituin, ha? Intinya kasus korupsi ternyata di semua sektor, Pak. Awas aja sampai gua dengar tiba-tiba, akhirnya ketangkap nih bos air. Dia korupsinya gimana? Iya, air yang kita suka minum itu ternyata adalah air cebok WC umum oplosan. Pas penangkapan tuh orang di preskonin, gue lari, gue flying kick, bijinya kenceng banget sampai naik leher sini. Pas dia foto di penjara, Pak itu di bawahnya apa gondongan? Enggak, ini biji saya. Gue setuju banget Pak Ahok dijadiin ketua KPK. Please gak usah pandang dia partainya dari mana. Ya tahu nggak temenan partainya. Kalau gue saran dan setujunya adalah Pak Ahok jadi ketua KPK. Kalau lu pada ada saran lain, coba komen kita lihat yang paling banyak yang mana. Kalau setuju sama gue, boleh di like, share, repost. Atau yang punya emailnya Pak Prabowo, tolong kirim langsung ke Pak Prabowo. Atau yang punya emailnya Dirut Pertamina, tolong kasih ke gue. Mau gue kirim foto pan. Di awal puasa ini ada yang naik, tapi bukan gaji. Apa tuh? Itu saingannya pusat. Panas, tetangga lagi laku. Waduh, lagian ada-ada aja.
Pertamax pakai dioplos anjir. Lihat tuh, tiba-tiba banget SPBU swasta pada naik. Ini gara-gara siapa lagi kalau bukan gara-gara pusat. Orang mah kalau mau bersaing ya tingkatkan kualitas. Lah ini malah nyuruh orang lain buat naik harga anjir. Buat apa? Pertama, yang harus ditingkatkan itu apa? Pelayanan. Lu lihat tuh karyawan lu semua, buset, jutek-jutek banget. Jangankan nawarin ngelapin kaca, senyum aja enggak aja. Udah gitu, enggak ada makasih-makasihnya sama sekali. By the way, itu toilet bau banget, bos. Wes kadung disetting, wes ketemu kompresi. Lah kok Pertamax dioplos tadi Pertalite. Wah, tolong wah. Iki ngono GL100, wah, duduk mesin prontok. Iki wis tak setting enak-enak. Wis muni engger. Lek dicampur Pertamax, dicampur Pertalite. Waduh, tadi reng deng. Tolong wek. Ojo teko-teko sing ngoplos iku. Supaya tidak berkesan orang-orang yang udah ditangkap ini hanya modus pergantian pemain saja, apakah kasus korupsi di Pertamina ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan sangat sederhana, yaitu Kementerian ESDM menghapus aturan batas bawah BBM, sehingga SPBU swasta dan asing bebas menjual BBM semurah mungkin. Dengan kompetisi yang sehat seperti itu, maka Pertamina dipaksa untuk efisien. Jadi, masyarakat bisa memilih SPBU mana yang paling murah, teman-teman. Untuk lebih lengkapnya, nanti malam gabung di live-nya Bang Edo dan jangan lupa bubuhkan komentar kalian tentang tema di atas, teman-teman. Like sebanyak-banyaknya ya, teman-teman. Jangan lupa hadir di live-nya Bang Edo. Terima kasih. Pertamina ngebantah kalau Pertamaxnya adalah oplosan dari Pertalite. Gini ya dek, lo gak usah rakyat Indonesia dengan bantahan itu. Kami rakyat Indonesia gak amat. Lagi pula orang kalau emang salah ngaku aja, apa susahnya sih? Jangan malah ngeles mulu. Yang pertama, Kejagung udah mutusin ada tindak pidana korupsi dalam Pertamina dengan tuduhan ngoplos bensin Pertalite jadi Pertamax dari tahun 2018 sampai 2023. Kalau udah ada putusan dan bahkan pelakunya udah ketangkep juga, itu artinya udah ketahuan barang apa yang dikorupsi, duit hasil korupsinya, cara korupsinya, dan barang bukti korupsinya. Yang kedua, kalau bukti dan temuan tipikor semuanya dibantah dan Pertamina bilang gak ada oplos-oplosan, ngapain itu orang ditangkepin semua? Logikanya di mana? Kalau salah ngaku salah, apa susahnya sih? Minta maaf ke publik, terus langsung berbenah untuk bisa dapetin kepercayaan publik. Jangan malah ngeles mulu. Kita dipaksa bayar pajak PBB, dikasih sertifikat tanah ganda. Kita dipaksa bayar pajak, dikasih pejabat yang awur-awuran. Kita beli Pertamax biar subsidi dari negara lebih tepat sasaran, malah dikasih bensin oplosan. Kan apa lo? Guys, kalian udah nonton belum full video Pak Ahok yang di YouTube? Gila, gua bisa ngebayang bagaimana stresnya dia, sakit hatinya dia, keselnya dia bekerja di antara orang-orang yang mostly semuanya korupsi. Kayak kata dia itu, kalau gua jadi direktur gua pecat semua. Jadi kalian bisa tahu kan, kita bisa kebayangkan orang yang ada di Pertamina itu semuanya korupsi, guys. Gila. Nah, kayak kata Pak Ahok juga, Indonesia ini cuma dua penyakitnya, munafik sama korupsi. Nah, orang yang munafik ini kan berkedokan agama. Mau itu agama Islam, Kristen, apa semua berkedokan agama gitu kan. Sedikit salah ngomong masalah agama, udah langsung digoreng sampai gosong, sampai masuk penjara. Wis bah, gitu kan. Nyata emang benar. Nah, kita Indonesia selalu ngeluh korupsi sana sini. Ya model-model orang kayak Pak Ahok, kalian nggak support gitu loh. Selalu kalian mau bikin dia, mau singkirkan dia. Ya jangan harap Indonesia mau maju, mau menjadi emas, nggak bisa. Karena model-model orang Pak Ahok yang benar-benar bekerja buat bangsa dan negara pure, nggak mau korupsi, kalian nggak dukung, ya. Jadi ya sorry to say buat kalian teman-teman aku, saudaraku yang ada di Indonesia, yang bermimpi Indonesia akan maju, ya cuman bisa sebatas mimpi lah dulu, ya kan. Mau kayak mana lagi gitu kan, ya. It is what it is. Lagi rame video-videonya orang-orang pada beralih dari si merah ke si kuning gitu ya. Sampai yang kuning tuh ngantri banget. Alhamdulillah gue sih udah 10 tahunan ini jadi pengguna setia si kuning. Sebelum ada isu ini, sebelum ada kasus ini, emang gue udah selalu kalau
isi bensin tuh pakainya yang kuning gitu. Kecuali memang udah terpaksa banget, nggak ada pilihan lagi, pilihannya cuma ada si merah, ya udah gue baru isi yang merah. Tapi selama ada kuning, gue pasti akan ngisi yang kuning atau brand-brand yang lain. Bukannya nggak nasionalis ya, tapi menurut gue sebagai konsumen kita tuh berhak dapet opsi yang terbaik. Menurut gue si merah masih belum bisa menyamai standar pelayanannya si kuning dan juga yang lain-lain gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya ke si kuning nih, gue udah tahu gitu. Gue udah tahu apa yang bakal gue hadapi. Semuanya dimanapun tuh sama. Bayar juga dimana-mana pasti bisa cashless gitu ya. Bisa pakai kartu, bisa pakai kartu debit, kartu kredit. Sedangkan di si merah, oke, memang di banyak tempat bisa cashless gitu. Tapi banyak juga pom bensinnya si merah ini tuh yang masih belum sesuai standar gitu. Yang tiba-tiba, wah nggak terima kartu pak gitu. Lo udah buru-buru, bensin lo habis. Terus pas mau bayar ternyata nggak bisa bayar pakai kartu, akhirnya lo harus cari ATM dulu, tarik duit dulu, baru bisa bayar. Itu tuh menurut gue so annoying, bener-bener repot deh. Betul memang banyak yang merah sekarang juga udah bisa cashless, tapi gue lebih memilih yang pasti-pasti aja deh. Yang gue tahu gue bakal dapet apa gitu. Karena kalau yang si merah, apalagi di area-area yang gue memang kurang familiar, gue nggak tahu nih gue bakal dapetnya yang kayak gimana. Apakah yang udah sesuai standar pelayanan atau yang belum. I know it's a privilege karena gue tinggal di Jabodetabek, jadi gue punya opsi lain selain si merah. Dan ini mungkin nggak didapatkan sama teman-teman yang tinggal di daerah lain yang nggak ada pilihan lain, cuma bisa pakai si merah. Mudah-mudahan ini masukan dari gue didengar. Ini adalah suara masyarakat, suara konsumen. Ini adalah pemikiran konsumen gitu ya. Kenapa kita memilih yang lain bukan yang merah. Jadi semoga ini bisa didengar untuk si merah memperbaiki diri, dan semoga juga kuning, hijau dan yang lain-lain ini juga bisa buka di kota-kota yang lain biar masyarakat tuh juga bisa punya opsi dan bisa sehat juga persaingannya karena nggak ada monopoli. Abang gimana rasanya bang? Jadi rame. Seneng nggak bang? Seneng sih. Badan saya nggak seneng ini. Badan saya kan lembur, emang nggak lembur bang, dapat bonus. Seberang ramai juga nggak? Seberang ramai juga nggak? Si biru. Kalah sih sama saya dia. Ya, sombong banget lu. Sombong banget lu ya. Kemarin aja duduk-duduk santai. Tutup gitu sampai kemarin ya. Sampai sedih, gimana nasib saya gitu kan. Akan di PHK. Ini rezeki, namanya rezeki ya bang. Asik syukuri. Rame ya. Rame, luar biasa loh. Oke, pilihannya ada apa mas? Aku belum pernah ke Shell. Gue lagi ngantri bensin, terus kayak gue tuh agak bingung. Jadi hari ini kita vlog lagi, like gue agak trust issue sama Pertamina. Kayak makanya sekarang lagi di Shell. Terus kayak gue nggak tahu nih harganya berapa ya. Jadi kayak yaudah, ya pokoknya kayak gue akan minta yang 95. Gue akan minta yang 95, terus gue akan minta 120.000. Karena gue nggak tahu. Kita kan coba ya. Ini orang kenapa lama banget ya? Kayak gue agak bingung gitu. Tapi karena gue sabar, jadi ya udah. Alhamdulillah. Selamat sore kak. Oke, pilihannya ada apa mas? Aku belum pernah ke Shell. Kita punya P-Power, sama Super. Ya. Okutannya dari 92, 95, 98. 95 boleh. Itu berapa per ininya liternya? Per liternya yang 95 ada di 13,9. Oke. Yang 92 13,3. Yang 98 14,1. Ya udah boleh yang 95 aja. 95 ya. Aku agak bingung sih berapa ya? 120 bisa? Coba. Oke, 120 aja. 120.000 ya. Pakai. Total buah batine 2.000 nyugeno wong. Mending tuku nang kene lho. Kualitas jelas. Emang dikorupsi ya. Loh, tuku nang kene wis jelas ori. Jika dalam beberapa waktu ke depan kasus Pertamax oplosan yang melibatkan beberapa petinggi Pertamina tidak ada kabarnya dan tidak jelas kelanjutannya, berarti oplosannya sangat sempurna karena bisa menguap. Dirut Pertamina udah jelas-jelas jadi tersangka kasus pengoplosan Pertalite ke Pertamax. Tapi yang aneh ada, yang lucunya juga ada, yang tololnya banyak. Ini negara apa sih sebenarnya? Ini negara apa? Yang jelas salah aja masih banyak yang bela. Yang tololnya ada yang klarifikasi. Buat apa lagi? Mikir kalau masyarakat Indonesia ini bodoh? Enggak, kalian semua yang bangsat para pejabatnya.
Mau sampai kapan kayak gini? Mau sampai kapan negara kita kayak gini? Kalau pejabatnya model kalian semua digaji 3,5 miliar, masih korupsi. Ngerugiin bukan negara aja, masyarakat yang dirugiin. Ini sebenarnya negara apa sih yang lebih aneh lagi? DPR jadi juru bicara Pertamina. Singkatan DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, bukan DPP. Kalau DPP Dewan Perwakilan Pertamina. Yang harusnya kalian bela itu masyarakat, bukan Pertamina. Sampai sini, ya Allah, nggak bisa kepikir, cok. Ya, kalian bayangin aja kalau ini kejadian ini dari 2018 sampai sekarang. Berapa triliun coba? Adanya Pertamax ya. Tapi yang kita isi bukan Pertamax, Pertalit. Pertamaxnya nggak ada Pak ya? Nggak ada ya, jadi ini Pertalit. Tapi tulisannya Pertamax ya. Antri. Pertamax adalah Pertalite yang tidak antri. Seolah-olah seluruh SPBU Pertamina menjual Pertalite ditempel nama Pertamax. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Kenapa nggak bisa sikat semua? Lo kasih gua dirut dong kayak Gojek Gubernur. Gua pecat-pecatin tiap minggu. Guys, kalian udah nonton belum podcast Ahok yang ini? Kalau belum, mending kalian tonton sekarang. Dan please kepada Pak Presiden Prabowo, kasih Ahok jabatan. Ayolah Pak, soalnya kasus korupsi di Indonesia ini udah makin-makin aja nih kita lihat. Ternyata mereka ini korupsi berjamaah dan banyak pihak yang terlibat. Salah satunya ada petinggi dan orang kuat di pemerintahan. Nah loh, siapa itu? Waktu itu Ahok menjabat sebagai komut, itu pun dia gak bisa berbuat terlalu banyak karena atasannya ada main. Setiap dia mau melakukan pengecekan selalu dihalang-halangi. Bahkan waktu itu dia mau ngecek tangki ya kan, tiba-tiba besokannya tangkinya meledak anjir. Ada indikasi mereka itu mau menghilangkan barang bukti. Dan yang lebih membagongkannya lagi adalah ini sudah dilakukan secara turun-temurun. Jadi dari dulu itu mereka cuma gonta-ganti pemain aja. Dari sini gua ngerti kenapa Ahok itu sulit untuk masuk ke pemerintahan. Banyak banget orang yang mau menjatuhkan dia. Dan dia selalu diserang dengan isu agama. Lagi dan lagi agama. Agama. Ayo Pak maju lagi. Pasti gua coblos sumpah. Beli Pertamax isinya Pertalite. Pilih Prabowo isinya Mulyono. Enggak lah, udah pensiun kok. Udah pensiun. Pertamina itu nggak ngoplos. Lah terus gimana korupsinya? Jadi pertama ada permufakatan jahat agar bisa impor. Menurut Undang-Undang Pertamina itu wajib mengutamakan minyak dalam negeri dibandingin impor. Nah tapi oleh 3 tersangka, mereka mengkondisikan supaya bisa ada impor. Jadi produksi kilangnya diturunin sehingga nggak cukup nih harus impor dari luar negeri. Yang kedua ada permufakatan jahat untuk tender impor minyak. Nah karena udah bisa nih impornya, nah Pertamina tuh buka tender ke perusahaan swasta yang mana ini juga udah dikondisikan. Nah, ada deh pemenangnya dari swasta yang mereka jadi tersangka juga. Padahal tendernya ini harganya tinggi tapi jadi pemenang. Gak cukup sampai situ, pengiriman impor minyaknya itu juga di markup. Karena udah mahal nih harga dari impornya, ya otomatis sampai ke Indonesia ya makin mahal dong. Otomatis subsidinya jadi makin banyak, ya kan? Selain itu, Dirut Pertamina Patraniaga juga melakukan pengadaan BBM RON 92. Padahal aslinya yang dibeli itu BBM dengan kualitas RON 90. RON 90 ini di blending. Nah, ini gue kurang paham bahasa di blending. Karena gue bukan orang perminyakan ya. Kata Pertamina sih ini beda sama oplos. Kalau oplos tuh dicampur air, dicampur apa. Nah, kalau di blending ini dicampur bahan-bahan, zat-zat yang memang diperbolehkan. Coba mungkin yang ngerti, komen. Di blending menjadi RON 92. Jadi korupsi Pertamina ini lebih dari blending, tapi banyak markup dan pengkondisian untuk impor. Yang mana sebenarnya mungkin kita nggak perlu impor. Menurut Kejaksaan, kerugian negaranya itu mencapai 193 triliun rupiah. Tapi itu cuma di tahun 2023 aja. Ini tempusnya atau kejadiannya sejak tahun 2018 sampai 2023. Dan itu masih dihitung untuk pastinya berapa kerugian negaranya. Kayaknya masyarakat juga udah nggak percaya lagi ya sama Pertamina. Gimana nih guys, kalian masih pakai produk Pertamina apa enggak? Coba komen.